Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emraka Ramadan, NIM C1K0245. Di sini saya akan mempresentasikan 4 siklus pendukung kehidupan. Yang pertama, siklus hidrologi. Siklus hidrologi atau siklus air memiliki 8 proses. Yang pertama, evaporasi. Proses pertama terjadinya penguapan air dari permukaan laut yang akan naik menuju lapisan atmosfer. Bisa dilihat di sini, evaporasi mengalami penguapan dari laut. Yang kedua, transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan yang terjadi pada jaringan makhluk hidup atau hewan dan tumbuhan yang akan naik menuju ke lapisan atmosfer. Yang ketiga, evapotranspirasi adalah penguapan yang terjadi secara bersamaan antara evaporasi dan transpirasi. Yang keempat, sublimasi adalah penguapan yang terjadi pada bagian daratan tinggi atau bagian kutub, sehingga merubah es menjadi uap. Proses kelima adalah kondensasi, adalah perubahan wujud uap air menjadi partikel yang kecil berbentuk awan. Proses keenam adalah adveksi, proses pergerakan awan karena adanya angin. Yang ketujuh, presipitasi, adalah perubahan wujud uap air menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Yang kedelapan adalah runoff, atau aliran air permukaan dari sungai yang mengalir kembali ke laut. Yang kedua, siklus oksigen. Siklus oksigen memiliki 5 proses, yaitu pertama, proses fotosintesis, menyerap CO2 dan menghasilkan O2 yang akan dilepaskan ke atmosfer. Yang kedua, kemudian oksigen dihirup oleh makhluk hidup melalui proses respirasi atau pernapasan. Yang ketiga, metabolisme makhluk hidup menghasilkan karbon dioksida yang akan dilepaskan ke atmosfer. Proses keempat adalah aktivitas industri dapat berjalan karena tersedianya oksigen dan membuang karbon dioksida hasil industri ke atmosfer sebagai limbah industri. Yang proses kelima yaitu senyawa hasil respirasi makhluk hidup dan pembakaran industri adalah karbon dioksida dan H2O yang kemudian akan digunakan kembali oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Pada siklus ketiga yaitu siklus nitrogen. Siklus nitrogen memiliki 9 proses. Pada proses pertama, fiksasi nitrogen merupakan bakteri pengikat N2 pada akar tanaman polong-polongan yang dapat mengikat N2, yaitu Rhizobium actabacter. Yang kedua, dekomposer merupakan hewan dan tumbuhan yang mengalami pembusukan oleh fungsi dana jamur. Yang ketiga, amonifikasi merupakan proses pembentukan amoniak atau amonium. Yang keempat, nitrisasi merupakan proses perubahan amoniak menjadi nitrit yang dibantu oleh bakteri Nitrosococcus. Yang kelima, nitratasi merupakan proses terbentuknya nitrat yang dibantu oleh bakteri Nitrobacter. Yang keenam, asimilasi merupakan pendukung proses metabolisme atau fisiologi dalam tumbuhan. Yang ketujuh, denitrifikasi adalah proses dari nitrat yang langsung kembali ke udara menjadi bentuk gas. Siklus fosfor. Fosfor memasuki tanah dan air melalui pelapukan batuan. Bisa dilihat pada proses pertama, pelapukan batuan menuju siklus berulang. Yang kedua, tanaman mengambil ion fosfor ini dari tanah. Yang ketiga, fosfor kemudian dipindahkan dari tanaman ke herbivora.
Yang keempat, herbivores dimakan oleh karnivora. Yang kelima, fosfat yang diserap oleh hewan dikembalikan ke tanah melalui ekskresi dari dekomposisi tumbuhan dan bahan mati oleh mikroba. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba, dong pop ya ini. Stop.